Menemukan fungsi Pancasila dalam sejarah bangsa setelah ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa, pemikiran tentang Pancasila melahirkan banyak pandangan yang bermunculan. Ada yang membicarakan dalam konteks sejarah, konteks sosiologis, hingga aspek filosofisnya. Dari berbagai ragam pemikiran tersebut, ada beberapa pemikiran yang menarik untuk Anda pahami dan didiskusikan. Pancasila sebagai ideologi persatuan. Realitas masyarakat Indonesia adalah majemuk memiliki beragam suku, agama, dan golongan, dan realitas bentuk, yaitu negara kepulauan yang terdiri dari beragam ribu pulau. Keberagaman dan perbedaan ini diikat oleh kesamaan nilai sebagai sebuah bangsa, yakni Pancasila. Pancasila memiliki fungsi sebagai ideologi yang menyatukan berbagai perbedaan tersebut. Nilai-nilai Pancasila memberikan suatu pedoman yang sama yang mengikat setiap suku, agama, dan golongan menjadikan keluarga besar yang bernama Indonesia. Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Setiap proses pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan tujuan kemerdekaan harus menjadikan nilai Pancasila sebagai spirit pembangunan, baik sebagai prinsip dasarnya sekaligus sebagai tujuan bagaimana pembangunan itu diselenggarakan. Salah satu pokok pikiran penting yang pernah muncul dalam menerjemahkan Pancasila sebagai ideologi pembangunan adalah sebagai berikut. Sila 1, nilai ketuhanan, dan sila kedua, nilai kemanusiaan, merupakan prinsip moral dalam menjalankan roda pembangunan. Sila ketiga, nilai persatuan, dan sila keempat, nilai kerakyatan yang merupakan sarana dan sistem bagaimana pembangunan harus dijalankan. Dan sila kelima, nilai keadilan sosial merupakan tujuan pembangunan itu diselenggarakan. Pemikiran Pancasila juga muncul adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang secara aktual dan adaptif dengan perubahan zaman. Nilai-nilai Pancasila meskipun dijelaskan bersifat absolut dan mutlak tidak akan berubah sepanjang masa, tetapi perspektif kita terhadap nilai-nilai harus selalu diperbaharui agar memberikan suatu bukti bahwa Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas, tidak kaku, dan tidak doktrinasi. Dinamika dan tantangan Pancasila era globalisasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi yang membawa berbagai nilai-nilai baru yang berasal dari negara lain merupakan realitas tidak bisa ditolak. Apalagi ketika melihat bangsa negara lain di luar Indonesia yang kualitas daya saingnya bangsanya lebih baik dari negara kita, maka seolah menjadikan bukti yang mempertanyakan peran real nilai Pancasila dalam pembangunan peradaban bangsa. Membandingkan negara Indonesia dengan negara lain yang berkembang kemajuan ipteknya yang tidak memiliki Pancasila. Radikalisme bangsa Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan munculnya radikalisme dalam beragama yang seringkali merusak hubungan antar umat beragama. Bagaimana Pancasila mampu dikembangkan sebagai prinsip nilai yang objektif, sebagai penerjemah nilai-nilai agama, bahwa menjalankan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan objektifikasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Anda dituntut untuk mampu mengembangkan suatu sikap beragama yang moderat sebagai realisasi dari ajaran agama sekaligus nilai-nilai Pancasila. Ideologi. Era ideologi telah berlalu, masyarakat bergerak, bersikap, dan berpikir. Tidak lagi menggunakan basis ideologi sebagai pedomannya. Kondisi ini jelas menuntut Anda memiliki kemampuan mengembangkan pemikiran bagaimana nilai-nilai Pancasila mampu memberikan jawaban atas semua persoalan kebangsaan kita. Polarisasi kepentingan politik. Meskipun polarisasi pilihan politik itu wajar, namun jika berpotensi pada polarisasi yang sudah mengarah kepada dimensi suku, agama, dan golongan, maka pasti berpotensi merusak nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, Anda dituntut harus mampu menerjemahkan suatu sikap dan visi politik kebangsaan yang melampaui egoisme kepentingan suku, agama, dan golongan yang merupakan penerjemahan nilai-nilai Pancasila. Krisis karakter bangsa.
Hal itu dikarenakan nilai-nilai luhur Pancasila hanya berfungsi sebagai suatu pengetahuan belaka, tapi belum berfungsi sebagai praktik hidup sehari-hari. Seolah ada kesenjangan antara nilai dengan fakta, antara keluhuran nilai Pancasila dengan fakta praktik hidup berbangsa dan bernegara. Pada posisi seperti ini, Anda dituntut untuk memiliki kemampuan melahirkan suatu strategi kebudayaan dalam rangka menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang membentuk karakter bangsa warga negara Indonesia. Pancasila adalah hasil komitmen bersama membangun peradaban Indonesia yang bermartabat dan berdasarkan nilai luhur dari asas kebudayaan, asas keberagaman, dan kemasyarakatan. Pancasila merupakan penuntun terang bagi perjalanan kebangsaan Indonesia, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Penutup bagian ketiga, penutup keseluruhan. Demikian paparan atau penjelasan tentang sejarah pemikiran Pancasila, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semoga dapat dipahami dan bisa menjadikan trigger untuk pembelajaran bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.